Res. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniyah Nazri Zazaria dari kelas DN 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek individu dengan judul Implementasi Design Thinking dalam Problem Solving. Presentasi ini akan membahas konsep dasar design thinking, tahap-tahapannya, karakter utama, hingga penerapannya melalui studi kasus pada organisasi besar dan UMKM. Adapun materi yang akan saya sampaikan meliputi pendahuluan dan latar belakang, konsep dasar design thinking, karakter utama, prinsip iteratif, tahapan design thinking, penjelasan tiap tahap, studi kasus, hingga kesimpulan. Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang sangat pesat menyebabkan permasalahan yang dihadapi manusia menjadi semakin kompleks dan tidak linear. Banyak organisasi masih menggunakan pendekatan problem solving konvensional dan berfokus pada asumsi dan solusi teknis semata. Akibatnya, solusi yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pemecahan masalah yang lebih mendalam dan berorientasi pada manusia. Design thinking hadir sebagai pendekatan yang menekankan empati, kreativitas, serta pembelajaran berkelanjutan melalui proses iterasi. Di sini, tujuan dan tujuan dari penyusunan presentasi ini adalah pertama, menjelaskan konsep design thinking, kedua, menguraikan tahapan serta elemen utamanya, ketiga, menyajikan studi kasus penerapan design thinking eh, pada organisasi besar dan UMKM. Dan keempat, menunjukkan relevansi design thinking dalam praktik nyata. Di sini konsep dasar design thinking. Pendekatan problem solving yang berpusat pada manusia, berangkat dari pemahaman, kebutuhan, dan pengalaman pengguna, menggabungkan empati, menekankan thinking by doing, bersih, solusi dikembangkan dan disempurnakan, empat baiknya, balik pengguna. Design thinking ini adalah pendekatan problem solving yang berpusat pada manusia atau human centered. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan pengalaman guna, serta menggabungkan empati, kreativitas, dan logika. Design thinking juga menekankan prinsip thinking by doing, yaitu belajar melalui eksperimen. Prosesnya bersifat iteratif, tidak linear, dan reflektif di mana solusi terus dikembangkan berdasarkan umpan balik. Karakter utama design thinking. Terdapat 4 karakter utamanya. Pertama, human center, di mana pengguna menjadi fokus utama dalam setiap proses pengambilan keputusan. Yang kedua itu kolaboratif yang menekankan kerjasama lintas disiplin untuk memperkaya sudut pandang. Yang ketiga, optimis yaitu keyakinan bahwa setiap masalah memiliki peluang untuk diselesaikan. Dan yang keempat,
Eksperimental di mana ide diuji melalui prototipe dan eksperimen bukan langsung dianggap sebagai solusi final. Lalu ada prinsip iteratif. Ini dia. Design thinking bersifat iteratif, artinya proses dapat berulang dan tidak selalu berjalan lurus. Kesalahan dipandang sebagai pembelajaran dan umpan balik pengguna menjadi dasar utama dalam penyempurnaan solusi. Dengan prinsip ini, solusi dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Lalu ada tahapan design thinking. Design thinking terdiri dari 5 tahap, yaitu empathize, define, idea, prototype, dan test. Kelima tahapan ini saling berkaitan dan dapat diulang sesuai kebutuhan dalam proses pemecahan masalah. Lalu ada empathize. Tahap empathize bertujuan untuk memahami kebutuhan, motivasi, dan pengalaman pengguna secara mendalam. Aktivitas yang dilakukan antara lain observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung dengan pengguna. Alat bantu yang sering digunakan adalah empathy, map, dan teknik 5Y untuk menemukan akar masalah. Lalu di sini ada define. Pada tahap define ini, data hasil empati disintesis untuk menemukan pola dan insight utama. Masalah kemudian dirumuskan menjadi human-centered problem statement, yaitu pernyataan masalah yang fokus pada pengguna dan membuka ruang bagi solusi yang kreatif. Tahap ini penting untuk menentukan arah solusi yang tepat. Lalu ada ideat. Tahap ideat ini berfokus pada menghasilkan sebanyak mungkin ide. Metode yang digunakan antara lain brainstorming, brainwriting, mind mapping, dan storyboard. Pada tahap ini, kuantitas ide lebih diutamakan daripada kualitas, agar solusi inovatif dan muncul. Lalu di sini ada prototype. Prototype adalah proses mewujudkan ide ke dalam bentuk nyata yang sederhana atau low fidelity prototype. Prototype berfungsi sebagai alat belajar untuk menemukan kelemahan ide dan menguji asumsi awal sebelum solusi dikembangkan lebih lanjut. Lalu di sini ada tes. Pada tahap tes, prototipe diuji langsung kepada pengguna nyata. Interaksi pengguna diamati, lalu umpan balik dikumpulkan sebagai dasar melakukan iterasi atau penyempurnaan solusi.
Lalu ada studi kasus layanan jalanan tol. Di sini ada masalah rest area, kemacetan ruang dan gerbang tol, pelayanan dan informasi. Lalu di sini dalam studi kasus layanan jalan tol ditemukan beberapa masalah seperti keterbatasan rest area, kemacetan, serta kualitas pelayanan yang tidak konsisten. Pendekatan design thinking dilakukan melalui wawancara dan observasi pengguna, rumusan masalah utama, pengembangan ide seperti aplikasi informasi tentang tol dan sistem ITC, hingga pembuatan prototipe simulasi sistem. Sini ada studi kasus UMKM kuliner. Pada UMKM kuliner, masalah yang ditemukan antara lain waktu tunggu lama, kurang jelas, dan minimnya komunikasi pelayanan. Pemilik awalnya salah mengonsumsi penurunan penjualan hanya karena harga dan persaingan. Lalu di sini ada hasil implementasi UMKM. Hasil penerapan desain thinking menunjukkan waktu tunggu berkurang, keputusan beli pelanggan lebih cepat, interaksi lebih personal, dan pengalaman pelanggan meningkat. Hal ini membuktikan bahwa desain thinking efektif diterapkan pada skala UMKM. Nah, ini ada terakhir kesimpulannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga hari ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya design thinking dalam problem solving. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.